Bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar debat Pilpres 2024 di Gedung JCC Senayan, Jakarta pada Jumat 22 Desember kemarin. Debat perdana yang diikuti calon wakil presiden mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dalam debat tersebut, salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal sumber dana yang digunakan untuk membangun Ibu Kota Nusantara, IKN. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Pernyataan Cawapres nomor 2 yang menyebut pembangunan IKN hanya menggunakan 20% dana APBN membuat Cawapres nomor 3 Mahfud MD tergelitik. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Sementara di sela KTT APEC di California, Amerika Serikat, pada Kamis 16 November 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengungkap belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Negara Nusantara. Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar justru menyebut pembangunan IKN merupakan proyek ambisius. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Sementara dalam sesi pertanyaan moderator tentang infrastruktur, Gibran Rakabuming Raka justru ngeles dan menjawabnya soal stunting. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2.385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting.
Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Sementara saat Muhaimin Iskandar atau Caimin menyinggung soal banyaknya proyek nasional di kota Solo, Gibran menyebut karena ia berkolaborasi dengan banyak pihak. Saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%. Jadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Sejumlah pembangunan dilakukan secara besar-besaran. Solo bahkan kebanjiran banyak proyek dari pemerintahan pusat. Berikut sejumlah pembangunan Solo yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat atau APBN. Rel layang Simpang Joglo. Proyek yang dibangun untuk mengatasi kemacetan di perlintasan Simpang Joglo ini menelan anggaran sebesar 920 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Revitalisasi sejumlah pasar di Solo juga turut didanai menggunakan APBN, seperti revitalisasi Pasar Jongke yang menelan anggaran sebesar 170 miliar rupiah, Pasar Legi 114,7 miliar rupiah, dan Pasar Mebel Gilingan 46 miliar rupiah. Renovasi Pura Mangkunegara dan revitalisasi Keraton Kasunan Solo juga dikerjakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pusat. Tak hanya jawaban yang terkesan singkat saat debat perdana Cawapres, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya dinilai banyak melakukan blunder saat memberikan pernyataan ke publik. Kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek video pesan ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.